Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, salam sukses, salam bahagia. Perkenalkan nama saya Tri Adirno Putra, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pandeglang. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya, calon guru penggerak, saya akan coba menyampaikan connection antar materi terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, sebagai bagian dari salah satu penugasan di modul 1.1. Nah, eh, dalam salah satu pertanyaan pematik dikatakan bahwa apa yang bisa kita simpulkan atau apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita dapatkan atau pahami setelah kita mengelaborasi dan berkolaborasi bersama-sama dan mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Nah, ada beberapa hal setelah dirangkum, setelah diperhatikan, dipahami bersama, setidaknya ada 5 hal yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi di modul 1.1 terkait kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan untuk semua. Bapak Ki Hajar Dewantara juga mementingkan pendidikan secara holistik, lalu pendidikan karakter, pendidikan berbasis kearifan lokal, dan pendidikan sebagai pemberdayaan. Artinya 5 hal ini adalah yang bisa saya simpulkan terkait pemikiran-pemikiran Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sebelum kita bahas satu persatu, saya harus menyampaikan bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini juga sebenarnya dikenal dengan sebutan Raden Mas Suwardi Suryaningrat ya. Beliau ini tokoh pendidikan yang luar biasa, atau kita sebut biasa Bapak Pendidikan di Indonesia begitu. Beliau juga pendiri dan pelopor Perguruan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang punya tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia secara luas, secara inklusif, tanpa memandang apapun gitu. Terutama kepada mereka-mereka yang tidak mampu atau terpinggirkan lah, katakanlah seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini terkait pendidikan dapat dirangkum dalam 5 hal ini yang tadi disebutkan, bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara fokus bahwa pendidikan itu harus merata, pendidikan itu harus sampai kepada semua orang, semua individu. Dan juga pendidikan juga harus mampu memperhatikan terkait karakter, pendidikan harus mencakup keseluruhan atau harus semua hal atau holistik dicapai dalam pendidikan itu. Selanjutnya juga pendidikan harus berbasis kearifan lokal, dan yang terakhir pendidikan sebagai pemberdayaan. Nah, mari kita coba terjemahkan atau bahas satu persatu ya, begitu kira-kira. Yang pertama disampaikan bahwa oleh Bapak Hajar Dewantara, pendidikan untuk semua begitu. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus tersedia bagi setiap individu gitu ya. Tanpa memandang status sosial apapun, tanpa memandang jenis kelamin, agama, etis, budaya gitu. Beliau berjuang melawan ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang hanya memberikan kesempatan pada kalangan-kalangan tertentu seperti pada masa lampau begitu. Nah, filosofi ini yang mencerminkan keadilan sosial dan keberpihakan terhadap mereka yang terpinggirkan. Nah, ini yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran di modul 1.1. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bahwa beliau juga sangat memperhatikan istilah yang bernama pendidikan karakter gitu ya, atau pendidikan yang berfokus kepada sarana untuk membentuk karakter-karakter individu gitu ya. Beliau meyakini bahwa pendidikan itu seharusnya tidak hanya berfokus pada penguasaan materi pelajaran, tetapi juga ada pada pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Pendekatan-pendekatan ini, tentang pendekatan pendidikan karakter ini memang mencerminkan bahwa pentingnya membangun karakter yang kuat dan pembentukan manusia yang berkualitas. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini juga sangat vokal tentang pendidikan atau pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan gitu. Beliau mengusulkan agar pendidikan itu mencakup pengajaran tentang budaya, tentang bahasa, dan adat istiadat yang lokal atau setempat,
Dalam pandangannya, kearifan lokal itu adalah sebuah aset yang luar biasa berharga yang harus dijaga dan dikembangkan. Nah, filosofi terkait pendidikan berbasis kearifan lokal ini pun mendorong penghormatan terhadap warisan budaya dan memperkuat tentunya rasa identitas serta kebanggaan terhadap budaya lokal atau budaya setempat. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga adalah rangkuman atau kesimpulan yang saya dapatkan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa beliau sangat menekankan pada pendidikan secara holistik begitu ya. Jadi kalau pendekatan holistik ini juga menjadi ya salah satu landasan dari filosofi Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Beliau berpendapat bahwa pendidikan itu seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek intelektualitasnya juga saja, tetapi juga ia harus mampu mengembangkan aspek emosionalnya, aspek sosialnya, aspek spiritualnya, dan termasuk aspek fisikal siswa, fisiknya siswa begitu. Nah, salah satu filosofi ini mengakui bahwa individu itu adalah sebuah entitas yang kompleks ya. Dan pendidikan itu harus melibatkan kemampuan perkembangan kemampuan keseluruhan individu, termasuk kesehatan mentalnya dan kesehatan fisiknya. Kira-kira begitu. Nah, dan yang selanjutnya adalah bahwa beliau mengatakan dalam salah satu filosofinya atau pemikirannya, pendidikan itu juga sebagai pemberdayaan gitu ya. Apa maksudnya? Jadi yang terakhir ini Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan itu sebagai alat untuk memberdayakan individu dan masyarakat. Bapak pendidikan kita ingin agar pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan pemahaman yang dapat membantu individu meraih kehidupan yang lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Filosofi ini tentunya menekankan pentingnya memberikan siswa keterampilan yang relevan dengan dunia kerja saat ini gitu dan kehidupan sehari-hari tentunya. Sehingga pada akhirnya siswa atau peserta didik yang terkena objek pendidikan dapat aktif gitu, berkontribusi dalam masyarakat. Kira-kira 5 hal itu yang bisa disimpulkan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Lalu ada sebuah pertanyaan, pengalaman baru apa yang diperoleh setelah mempelajari dan membuat refleksi modul 1.1? Serta perubahan apa yang kita dapatkan selaku guru yang kita alami dan akan coba kita praktekkan di sekolah ataupun di kelas gitu ya. Nah, coba kita coba terjemahkan satu persatu lah kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama ada beberapa hal yang coba kita flashback kembali ketika sebelum mempelajari modul 1.1 ini gitu dikatakan bahwa pada saat dulu sebelum mempelajari saya sebagai seorang guru seringkali fokus itu hanya pada penyampaian materi dibandingkan memahami karakter siswa. Lalu kadang-kadang pembelajaran ya fokusnya kepada saya selaku seorang guru Lalu seringkali juga yang saya lihat hanya sisi kognitifnya saja. Siswa dipandang hanya sebagai sebuah objek pembelajaran. Lalu terkadang juga saya hanya fokus pada penyampaian materi dibanding memahami karakter siswa. Itu hal-hal yang seringkali terjadi dan dilakukan sebelum mempelajari modul 1.1 ini terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara ya tentang filosofis pendidikan begitu. Lalu setelah mempelajari modul 1.1 ini, apa sih yang berubah begitu ya setelah mengalami. Nah, selama menjalani modul tentang filosofi pendidikan ya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya telah memperoleh pengetahuan yang berharga saya kira dan pengalaman-pengalaman baru yang sangat mempengaruhi pandangan dan praktik pendidikan saya begitu. Lalu pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menginspirasi saya untuk mengubah pendekatan-pendekatan saya dalam mengajar dan menciptakan perubahan yang positif untuk sekolah atau secara spesifik di kelas saya begitu. Nah, salah satu pengetahuan yang paling berkesan lah ya bagi saya adalah bahwa pentingnya inklusi dalam pendidikan. Pentingnya pemahaman tentang inklusi dalam pendidikan. Maksudnya seperti apa? Jadi pemikiran KHD ini begitu bahwa setiap individu itu berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Membuat saya menyadari bahwa
sebagai pendidik tentunya saya harus menciptakan lingkungan yang inklusif, yang ramah bagi siswa, yang menyenangkan buat siswa, dan saya juga harus berkomitmen untuk menjaga semacam keadilan sosial lah ya, dengan memberikan dukungan-dukungan yang dibutuhkan kepada siswa dengan kebutuhan khusus misalkan, atau latar belakang yang berbeda lah ya, misalkan secara umum. Nah, lalu pemahaman saya juga tentang pentingnya pendidikan karakter juga mengalami perubahan yang signifikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu seharusnya tidak hanya fokus pada penguasaan materi pelajaran, tetapi juga pada pengembangan, pembentukan nilai-nilai moral dan etika. Nah, hal ini membuat saya selaku guru atau pendidik menyadari bahwa tanggung jawab kita sebagai pendidik tidak hanya terbatas pada transfer knowledge-nya saja gitu ya, tapi juga pada karakter building-nya siswa atau membangun karakternya siswa ya. Nah, yang akan coba saya lakukan adalah kita coba mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam setiap pembelajaran. Kita coba memperhatikan pengembangan sikap-sikap positif seperti kejujuran, empati, kolaborasi, kerjasama, dan seterusnya. Nah, selain itu juga pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentang pentingnya penghargaan ya terhadap kearifan lokal dan budaya membuat saya selaku guru semakin sadar akan kekayaan budaya Indonesia. Nah, yang akan saya lakukan, saya akan coba berusaha untuk mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal itu ke dalam kurikulum, mengajarkan siswa tentang bahasa, adat istiadat, dan tradisi-tradisi lokal gitu ya, melalui kegiatan-kegiatan yang seperti kunjungan lapangan ke tempat-tempat yang memiliki nilai histori yang kental, tentu yang di lokal, atau mengundang tokoh-tokoh lokal gitu ya. Nah, itu harapannya siswa dapat menghargai dan memahami kekayaan budaya Indonesia, serta ya bangga dengan warisan budaya mereka sendiri. Nah, tidak hanya itu, di modul ini juga membuat saya sadar akan pentingnya pemberdayaan siswa melalui pendidikan. Pemikiran KHD ini tentang memberikan keterampilan dan pengetahuan ini relevan dengan dunia nyata kepada siswa, itu memotivasi saya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi lah. Kita akan coba, atau saya akan coba untuk menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif, memberikan siswa kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas, lalu membuka ruang-ruang diskusi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi kehidupan yang real. Secara keseluruhan, modul ini telah membawa perubahan yang luar biasa signifikan dalam pemahaman saya tentang pendidikan dan pengembangan diri sebagai pendidik. Saya luar biasa mendapatkan wawasan yang baru tentang inklusi, tentang pendidikan karakter, ya penghargaan terhadap kearifan lokal tadi ya, lalu pemberdayaan pada siswa dan lain-lain. Ini komitmennya adalah untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman ini, pengalaman baru ini ya tentu di sekolah atau di kelas lah, tentu seperti itu. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat segera diterapkan agar kelas kita dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kan seperti itu ya. Tentu yang perlu kita lakukan adalah saya coba tuangkan dalam beberapa poin ya. Pertama adalah menciptakan suasana kelas yang inklusif dan penuh kebersamaan. Maksudnya adalah di awal tahun kita bisa mengadakan acara perkenalan ya. Kalau misalkan di sekolah biasanya ada masa pengenalan lingkungan studi gitu ya, lingkungan siswa, di mana setiap siswa itu memperkenalkan diri dengan berbagi tentang budaya, berbagi tradisi, dan kegiatan-kegiatan yang mereka banggakan dari daerah asal mereka masing-masing. Hal ini memungkinkan siswa untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan satu sama lain sambil memupuk rasa persatuan sebagai sebuah komunitas belajar gitu. Lalu merancang pembelajaran yang interaktif, tentu yang menyenangkan, yang berorientasi kepada siswa. Kita juga bisa menerapkan pendekatan yang pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Selanjutnya juga kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan pengembangan keterampilan sesuai kemampuan. Banyak sekali sekarang yang kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memang fokus pada pengembangan siswa dalam problem solving, dalam manajemen konflik. Hal itu yang tentu sangat diperlukan
untuk kita terapkan di sekolah atau di kelas kita gitu. Terakhir bisa kita lakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ke dalam kurikulum kami. Untuk ekstrakurikuler dan yang lainnya sebenarnya itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif kan, yang bisa jadi seperti itu. Jadi ya siswa kita akan dorong untuk berpartisipasi secara aktif di dalam kelas dan seterusnya gitu. Oke, nah itu hal yang dapat bisa kita lakukan sebagai guru atau segera kita lakukan di kelas ataupun di sekolah kita. Terakhir, sebagai penutup ya mari kita menjadi guru yang bukan hanya sekedar guru yang mentransfer knowledge kita, pengetahuan kita, atau hanya fokus kepada sisi aspek kognitifnya saja. Mari kita menjadi guru yang bisa menginspirasi siswa-siswa kita untuk menjadi lebih baik dan mengembangkan segala aspek atau segala kodrat yang ada pada dirinya masing-masing. Dan mari kita menjadi guru yang kehadirannya dirindukan oleh siswa. Sekian dari saya sebagai bagian refleksi atau kesimpulan terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, serta bagaimana saya mampu berubah setelah mempelajari modul terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya semua. Salam guru penggerak, semoga kita tetap bisa terus bergerak, terus tergerak dan bisa menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.